Saya pernah ngalamin satu ya masalah kesehatan lah ya. Masalah kesehatan, saya 2 bulan itu nggak bisa bangun 2 bulan itu. Nah, itu bisa bangunnya itu gara-gara saya ngerasa, wah kayaknya saya udah di ujung tanduk nih. Saya udah di ujung tanduk. Napas saya udah tinggal di sini, Bang. Di saat itu saya tidak pernah yang namanya buka Alkitab itu, tapi bahasa saya di saat itu adalah, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku ya Tuhan. Saya bilang begitu. Dan saat itu di sebelah kiri saya tiba-tiba ada sinar cahaya, terus udah gitu terus saya dipegang ini, saya bahasanya adalah belum waktumu anakku, begitu. Dan yang saya ingat itu adalah tangannya bolong. Oh begitu. Itu belum Muslim, aku belum pindah tuh Bang. Itu Masih Islam ya? masih. Oke, terus? Masih. Nah, di saat setelah saya dipegang begini, siang selama ini saya itu cuman bisa duduk, terus udah gitu langsung rebah, duduk rebah. Hari itu saya bisa nyetir motor. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya seperti yang kita dengar dalam cuplikan video ini, sungguh sangat luar biasa kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada setiap orang yang senantiasa mencari akan Dia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang diucapkan oleh Murtadin ini di cuplikan tadi, yaitu kalimat ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini terdapat dalam Alkitab atau dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus mengungkapkan kalimat ini yang terakhir kalinya ketika Dia berada di atas kayu salib. Dan kalimat itu merupakan sebagai bukti ketaatan Kristus di atas kayu salib, bahwa Ia telah menyelesaikan karya penebusan di muka bumi atas masalah kehidupan dan dosa-dosa manusia. Ya, kita baca saja ayatnya dalam Lukas 23 ayat 46. Di sana dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Dan ayat ini juga ditulis dalam Matius 27 ayat 45-46, Markus 15 ayat 33 sampai 41, Yohanes 19 28 sampai 30 ya. Nanti Bapak Ibu dan Saudara boleh dicek. Nah, kembali tadi bahwa Tuhan ketika orang-orang yang ingin mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk mendengar setiap seruan orang yang senanti mencari Dia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun yang mendengar ini, baik dari teman-teman dari Muslim ataupun saudara-saudara kita Kristen sendiri, tolong dan terus berseru kepada Tuhan, sebab jawaban dari segala sesuatu pergumulan ada di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan dulu cuplikan selanjutnya dari video ini. Ini dia cuplikannya. Berarti sekarang tidak menjadi orang Islam lagi? Ya. Sejak kapan Bang berhenti jadi orang Islam Bang? Sejak saya buka Maryam ayat 33 dan 34. Berapa tahun yang lalu itu tepatnya? Aduh, baru-baru ini sih, Bang. Oh, baru-baru ini. Oke. Tapi begini Bang, kita harus Bang. Kita itu harus ada tes atau ujian membuktikan seorang itu muslim atau tidak tadinya, begitu. Ingat, silakan Bang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sah. Sudah cukup, sah muslim. Artinya Anda tadinya betul-betul seorang muslim dan sudah meninggalkan agama Islam. Sekarang ini posisinya tidak beragama atau gimana?
saya nyebrang ke Kristen bang. Boleh saya ini ya? Jadinya saya jadi Silakan, Bang. Kristianos sih sebenarnya. Oke, cerita dulu bang, cerita kesaksian bang, kesaksian, silakan bang, silakan cerita Kalau dulu. misalnya kesaksian sih, kalau kesaksian ya bang ya, ini aku juga bukannya mau ini, bukan mau mengajak dan lain bla bla, enggak. Ini pribadi saya sendiri aja, itu Ya, pribadi gimana, Bang? saya sendiri. Satu itu karena dulu saya pernah ngalamin satu ya masalah kesehatan lah ya, masalah kesehatan. Saya 2 bulan itu nggak bisa bangun 2 bulan itu. Nah itu bisa bangunnya itu gara-gara saya ngerasa wah kayaknya saya udah di ujung tanduk nih. Saya udah di ujung tanduk. Napas saya udah tinggal di sini bang. Di saat itu saya tidak pernah yang namanya buka Alkitab itu, tapi bahasa saya di saat itu adalah ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku ya Tuhan. Saya bilang begitu. Dan saat itu di sebelah kiri saya tiba-tiba ada sinar cahaya, terus udah gitu ini, terus saya dipegang ini, saya bahasanya adalah belum waktumu anakku begitu. Dan yang saya ingat itu adalah tangannya bolong. Oh begitu. Itu belum muslim, aku belum pindah tuh bang. Itu Masih Islam ya? masih. Oke, terus? Masih. Nah, di saat setelah saya dipegang begini, siang selama ini saya itu cuman bisa duduk terus udah gitu langsung rebah, duduk rebah. Hari itu saya bisa nyetir motor. Artinya Anda mengalami satu peristiwa kesembuhan begitu ya, kesembuhan ilahi gitu ya? Betul. Itu langsung, itu yang saya rasain selama 2 bulan itu udah nggak ada. Lalu? Nah, dari situ udah beberapa peristiwa akhirnya saya buka. Kan selama ini kan yang dibahasakan sama kawan-kawan kita umat muslim itu kan adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib. Begitu kan? Melainkan diserupakan, betul tidak? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum, itu katanya kata Al-Qur'an. Yes, betul. Tapi ketika kita buka itu Maryam ayat 3334, saya keselamatan saya selalu buka gitu ya. Ya, bunyinya keselamatan pada waktu, salam sejahtera ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kan di situ, berarti beliau Wafat lahir dan di dibangkitkan Bethlehem, kembali. mati di kayu salib, dan dibangkitkan lagi di hari ketiga, betul? Iya. Sabda Allah itu pasti. Saya tidak akan berbicara sesuatu hal yang tidak pasti tentang sabda Allah. Dimana begini, kalau misalnya saya itu menemukan suatu ketidakpastian, ngapain saya itu harus dengerin sabda Allah? Mendingan saya dengerin orang-orang di pasar, boleh iya boleh tidak. Pinter ini. Karena begini teman-teman, janji Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Tetapi setelah taubat yang semurni-murninya, ternyata janji Allah adalah mudah-mudahan. Di mana ada di dalam Al-Quran sendiri, boleh dibuka silakan. Di mana di dalam Al-Quran sendiri itu yang disebutkan dari kakeknya, anaknya sampai cucunya. Ya, betul sekali. Ali Imran. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada cerita siapa kakek moyang Muhammad dan siapa silsilahnya, nggak ada. Betul. Itu. Toh juga namanya kan sebenarnya Ahmad toh. Ahmad bin Abdullah toh. Iya, karena di dalam Al-Quran ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 itu, di situ dikatakan akan datang setelahku Nabi ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad dirubah saat jadi orang Islam, sama orang Islam jadi Muhammad. Makanya kalau ke kantor lurah, teman-teman, kalau misalnya kalian pergi ke kantor kelurahan, mau bikin KTP atau mau ganti KTP atau KTP hilang, nama Ahmad. Terus dilihat, Ahmad atau Muhammad? Ya sama aja Pak, Ahmad ya Muhammad. Ahmad sama Muhammad beda loh.
Baca surat As-Saff ayat ke-6. Setelahku akan datang Nabi namanya Ahmad. Ayo, ini Ahmad apa Muhammad? Ahmad. Sama nggak dengan Nabi Muhammad? Oh sama. Oh iya sama. Ahmad sama Muhammad sama. Jadi begitu. Makanya saya pas ini ya sudahlah. Saya pas bahkan saya juga masih Islam kok. Gitu. Karena ngurus ke kelurahan lagi ribet. Sebenarnya nggak apa-apa lah. KTP biarin aja Islam. Orangnya jangan gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Dian, sering nonton debat-debat agama, lintas agama begini? Cuman Bang Edi saja sih, yang lainnya saya nggak. Emang sih saya suka ini apa emang ngeliat VT kok saya ngelihat dengan konsep Bang Edis yang begini. Mungkin itu adalah bukan konsep Bang Edis ya, itu konsep teologis mungkin ya. Jadi begini, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib itu bukan berdasarkan atas kehendak Allah sendiri, melainkan apa? Itu adalah rancangan dari si jahat. Ketika rancangan dari si jahat itu mungkin seolah-olah itu terjadi sama Tuhan Yesus. Di lain pihak Allah itu menunggang balikan rencana daripada si jahat, dari kutuk menjadi berkat, seperti hanya Musa dikutuk sama niatnya dikutuk sama Bileam bin Beor, betul kan? Betul. Ternyata dia malah dapat berubah kutuk menjadi berkat. Iya. Cuman banyak orang-orang Kristen tidak paham seperti itu. Artinya begini, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga dengan kehendak iblis itu selalu bertempur, begitu loh. Ya, betul. Makanya iblis melalui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan melalui Yudas Iskariot itu ingin membinasakan Yesus supaya Yesus lenyap, supaya tidak ada pemberitaan Injil, supaya Yesus binasa. Tetapi Bapa di surga menunggang balikkan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati, seperti itu. Sehingga betul, yang tadinya pemberitaan Injil ingin dibinasakan malah semakin meluas dan mendunia, seperti itu. Yesus yang hendak dibinasakan malah dibangkitkan, seperti itu. Betul. Nah makanya saya sendiri juga pada saat itu kan saya buka Bang, karena saya buka kitab saya sendiri pada saat itu. saya buka, saya iniin lagi hadisnya dan lain sebagainya. Cuman kok bahasa saya malah begini. Semakin saya itu membuka Al-Quran dan Al-Hadis, akan semakin penasaran saya. Semakin saya penasaran, jadi banyak pertanyaan. Ketika banyak pertanyaan, makin banyak kita tahu jadinya. Dan ketika makin banyak tahu, jadinya makin banyak kecewa kita. Iya, betul. Makanya kan saya bilang, semakin sering baca hadis, semakin dekat waktunya ingin memanggil tukang loak. Gitu. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu Bang ya. Nanti kalau muslimnya nggak dikasih. Satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Silakan. Satu lagi boleh? Silakan. Gini Bang, ada dalam Alkitab itu kan gini ya Bang ya, satu hal yang sangat sia-sia ketika kita itu mengarungi samudra, terus udah gitu kita itu mengarungi mau berjalan ribuan kilo untuk menyelamatkan satu jiwa, tapi ketika sudah diselamatkan satu jiwa itu malah kita menjadikannya 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Nah gini Bang, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini, why, kenapa harus banyak denom dalam agama kita sendiri? Itu aja sih sebenarnya. Why? Iya. Makanya kemarin kan saya bilang, kita itu sudah waktunya berhenti debat-debat dogma. Kita lebih bagus fokus supaya kita berbuah, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Betul. Oke, kita berikan kesempatan dulu pada yang lain ya. Wah, salam kenal ya buat teman-teman yang lain juga. Salam kenal. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya puji Tuhan, kesaksian yang sungguh sangat luar biasa dan dahsyat
dan memberkati setiap kita yang mendengar. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa cara Tuhan itu sangat unik ya. Bermacam-macam cara Tuhan, dan Tuhan tak pernah kehabisan akal untuk menarik orang-orang yang percaya kepadanya. Terutama ketika mereka diambang kehancuran. Di sanalah Tuhan turun tangan. Ketika mereka berada di detik-detik yang mungkin saja tidak bisa mereka berbuat apa-apa, di sanalah Tuhan turut campur tangan dan menunjukkan kuasanya. Ya, seperti kesaksian Murtadin ini. Hanya dengan satu kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Akhirnya apa Bapak Ibu akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Ia mengalami mujizat Tuhan. Dan mulai dari situ, ia langsung sembuh dari sakit penyakit yang dialami. Dan inilah kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari keselamatan. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Jika ada tanggapan atau komentar, silakan berkomentar. Tetapi saya tegaskan, berkomentarlah yang baik, yang mengedukasi dan memberkati banyak orang. Karena tujuan kita adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Melalui komentar Bapak Ibu dan Saudara, mereka yang membaca diberkati, mereka yang melihat, mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan pesan terakhir saya, share video kesaksian-kesaksian rohani dari channel ini maupun channel-channel yang Bapak Ibu sering kunjungi yang menyaksikan kebaikan Tuhan, supaya banyak jiwa yang mendengar kesaksian mereka. Melalui kesaksian ini, melalui kesaksian para murtadin, ada yang dipulihkan kondisi keadaan, mungkin dalam keterpurukan, mungkin mereka dalam sakit penyakit, mungkin dalam kebimbangan atau keraguan dalam pencarian jati diri mereka, atau mungkin saja mereka dalam pencarian iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan. Melalui kesaksian mereka, mereka dikuatkan, diteguhkan, dan diselamatkan. Itu saja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.